Kalau teror ketok pintu itu sebenarnya zaman dahulu emang ada seperti orang yang sedang mendalami keilmuan ilmu hitam, dan itu disyaratkan untuk datangi rumah ke rumah gitu. Dan di saat ngetok pintu itu dalam sosok visualnya itu seperti pocong. Makanya orang zaman dulu itu kalau ada teror ketok pintu terus dibuka pintu itu nggak ada, sebenarnya goibnya itu udah masuk. Itu benar-benar murni orang gaib, orang halus, yang mana dia memberitahu kepada kita yang menunggu rumah itu bahwa bakal ada ancaman dan bahaya yang akan datang. Kalau kampung itu lagi istirahat malamnya. Kalau malamnya mereka aktivitas, jin nggak bisa kasih aktivitas. Sebelum kisah ini dimulai, ada satu hal yang harus kamu lakukan. Tombol subscribe. Aku akan menghitung sampai 3. 1, 2. Bagus. Dengan bantuanmu, kita akan mencapai 2 juta subscriber. Sekarang, kita mulai. Kembali terjadi, viral teror ketok pintu jadi perbincangan. Kali ini menghebohkan masyarakat di Sukabumi, Jawa Barat. Sebuah video viral menunjukkan sebuah pintu rumah yang senyap. Kemudian tiba-tiba terdengar suara pintu diketok. Tampak sama sekali tidak ada orang yang mengetuk. Saat pemilik rumah membuka pintu dan keluar, juga tidak ditemukan siapapun. Langsung saja isu teror ketok pintu membuat masyarakat dicekam ketakutan. Lantas, seperti apa analisa para ahli supranatural? Benarkah ketokan pintu itu dilakukan oleh makhluk gaib? Atau sekadar orang iseng yang sedang membuat konten? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Teror ketok pintu memang sedang membuat masyarakat di Sukabumi, Jawa Barat dibuat ketakutan. Isunya ketokan pintu di tengah malam ini dilakukan oleh makhluk halus yang memiliki tujuan buruk. Bermacam-macam versi akhirnya menyeruak, membuat publik semakin risau. Tapi menurut ahli supranatural Ki Sawung Rahsa, video viral ketok pintu bukan dilakukan oleh makhluk gaib. Dalam pandangan mata batinnya, Ki Sawung tidak menemukan jejak makhluk halus yang sedang melakukan ketokan pintu. Tapi kalau yang ngetok-ngetok pintu kejadian kemarin, itu saya melihat polanya sama seperti kejadian kolor hijau. Kemudian di daerah lingkungan saya ini juga dulu pernah ada diisukan kuntilanak, pocong, gitu ya. Dan itu masyarakat banyak yang percaya, padahal ternyata hal-hal semacam itu ditunggangi. Jadi cerita horor yang beredar di masyarakat kemudian ditunggangi. Nah, yang ngetok-ngetok pintu itu kemudian perbuatan iseng. Itu menular. Jadi misalnya dari daerah mana, menular itu terus berantai. Tapi sekarang kan sudah nggak ada. Banyak keanehan yang ditemukan Ki Sawung pada video yang disebut-sebut sebagai ketukan pintu gaib. Jika memang benar yang melakukan makhluk halus, semestinya bisa diantisipasi. Termasuk bisa dicegah dengan melakukan ritual-ritual tertentu. Tapi nyatanya, hingga saat ini tidak pernah ada yang melakukan semacam ritual penolak bala.
Dan itu kan anehnya begini, kalau memang itu ada benar, itu bisa dicegah tangkal. Ini nggak ada yang cegah tangkal, ilmu gitu aja. Kalau dulu ya, sekitar tahun 70-an, itu pasti ada tokoh masyarakat yang mengadakan semacam istighosa, semacam doa tolak bala, atau ritual-ritual khusus. Nah, tapi pada saat sekarang, saya belum pernah mendengar ada tokoh masyarakat yang mengadakan ritual untuk menolak kejadian yang tidak diinginkan itu dan hilang sendiri. Berarti itu rekayasa, itu bukan yang kejadian gaib sebenarnya. Memang, Ki Sawung Rasa juga mengakui makhluk halus bisa saja melakukan ketokan pintu. Sebagai makhluk yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, sosok gaib bisa melakukan apa saja, termasuk ketuk pintu. Tapi faktanya yang terjadi di Sukabumi bukan dilakukan oleh makhluk halus. Dia bisa menunjukkan eksistensinya, apapun, apalagi hanya sekedar ketok pintu. Makhluk gaib bisa menunjukkan eksistensinya kalau dia menyerap power dari medan energi. Contoh medan energi itu adalah tempat yang berenergi tinggi. Itu sebabnya tempat-tempat yang berenergi tinggi itu dibilang keramat sama masyarakat, karena sering terjadi penampakan di situ, atau orang semedi di situ, meditasi di situ, kemudian dapat petunjuk. Itu energi tinggi. Juga manusia punya energi tinggi. Sependapat dengan Ki Sawung, menurut Ki Geni Seketi, yang terjadi di Sukabumi bukan ketukan pintu misterius, sebab pelakunya memang bukan makhluk gaib. Teror ketuk pintu yang sedang viral sama sekali berbeda dengan legenda teror ketok pintu oleh pocong yang dulu pernah terjadi di masa lampau. Nah, ini seperti belum jelas sumbernya dan juga kepastiannya. Itu yang saya lihat sendiri di video itu seperti ini hanya konten ataupun sumber bunyi itu berasal dari luar dan itu bukan dari sosok-sosok astral ataupun goib. Bisa mungkin itu suara itu dari atas atau dari binatang yang lewat atau binatang yang menyenggol pagarnya atau memang ada kejahilan-kejahilan dari oknum. Kalau teror ketok pintu itu sebenarnya zaman dahulu emang ada seperti orang yang sedang mendalami keilmuan ilmu hitam dan itu disyaratkan untuk datangi rumah ke rumah gitu. Dan di saat ngetok pintu itu dalam sosok visualnya itu seperti pocong. Makanya orang zaman dulu itu kalau ada teror ketok pintu terus dibuka pintu itu nggak ada, sebenarnya goibnya itu udah masuk. Lantas bagaimana dengan terawang batin Bunda Ratu Ayu dan Ki Sukma? Benarkah ketuk pintu tengah malam yang sedang meneror masyarakat Sukabumi dilakukan oleh makhluk halus? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Berbeda dengan analisa Ki Sawung Rasa maupun Ki Geni Seketi, menurut Bunda Ratu Ayu, teror horor yang terjadi di Sukabumi memang melibatkan makhluk halus. Ada tujuan tertentu dari teror tersebut. Tapi yang harus segera dipahami adalah ketukan pintu itu sebagai sinyal ada yang berusaha melakukan interaksi dengan penghuni rumah. Bunda Ratu Ayu malah menyarankan agar yang tinggal di rumah tersebut segera pindah jika tidak ingin terjadi sesuatu yang lebih buruk. Menurut terawang Bunda, roh-roh yang gentayangan dan memberitahu kepada orang yang tinggal di rumah itu. Bisa juga dikatakan penunggu rumah itu. Mungkin dengan cara dia berkomunikasi, dia mengetok pintu. Ada berbagai macam yang mereka kerjakan, seperti ada bunyi sapu, ada bunyi cuci piring, ada yang bunyi periuk, yang bunyi. Kadang kita menyangka itu bahwa itu adalah
tikus, ternyata tidak gangguan dari penunggu rumah itu. Sebagai kalau kita orang awam yang tidak tahu, kita harus pada apabila ada pemberian seperti itu. Kalau kita ada salah misalnya mengganggu ketenangan dia, kita secepatnya minta maaf atau bagaimana, atau kita secepatnya pindah rumah bahwa rumahnya tidak mau terganggu. Itu benar-benar murni orang gaib, orang halus, yang mana dia memberitahu kepada kita yang menunggu rumah itu bahwa bakal ada ancaman dan bahaya yang akan datang. Jadi kita secepatnya mengambil tindakan seperti apa itu. Dan kalau untuk wujudnya, kita mungkin nggak tahu wujudnya seperti apa. Kita tidak pernah melihat. Kalau untuk orang iseng, yang dikatakan iseng, itu pasti ada jejaknya. Ini tidak sama sekali ada jejaknya. Kekuatan orang seperti itu kita tidak bisa mengetahui sampai seberapa kuat mereka. Tapi mereka itu komunikasi dengan orang-orang yang kita tidak tahu. Analisa batin Ki Sukma tidak jauh-jauh dari terawangan Bunda Ratu Ayu. Menurut Ki Sukma, bisa saja teror yang sedang melanda masyarakat Sukabumi memang dilakukan oleh makhluk halus. Tapi hingga saat ini, Ki Sukma tidak berani memastikan karena ia butuh analisa lebih mendalam, bukan sekadar lewat video yang beredar. Tapi kalau misalkan itu ternyata gaib, itu pola prosesnya sehingga terjadi seperti itu adalah pada waktu manusia malam mereka manusia pada istirahat nih. Istirahat, kita tidur itu dalam kondisi theta. Maksudnya adalah frekuensi energi kita itu di 0 Hz, 0. Jadi kondisi netral. Nah, intensitas jin, makhluk gaib, itu jin, demit lah, atau siluman lah, atau ifrit lah, iblis dan sebagainya, itu di bawah 0. Pada waktu manusia ini banyak netral, energi-energi yang sifat intensitas gaib itu lebih naik karena mereka beraktivitas. Mereka kan tidak mengenal istirahat, mereka beraktivitas. Pada waktu kita netral, mereka beraktivitas, sehingga pada waktu kita netral ini, semua yang netral ini bisa merespon semua energi, semua frekuensi, karena dia netral. Secara lebih mendetail, Ki Sukma menjelaskan bahwa energi makhluk gaib bisa saja melakukan sesuatu. Misalnya mengetuk pintu, ada melakukan hal lainnya. Penjelasan itu menjadi masuk akal karena energi makhluk gaib bisa menunjukkan eksistensialnya. Nah, pada waktu energi yang di bawah ini atau energi makhluk gaib ini naik, sehingga dia punya pola energi yang kuat, dia bisa menunjukkan intensitas seperti ada suara orang jalan, pengetukan pintu, ada ditimpukin batu di plafon. Nah, itu hanya dilakukan saat banyak manusia sedang istirahat. Pada saat manusia itu tuh frekuensinya netral, sehingga kita bisa mendengar intensitas seperti itu. Lagi istirahat, kalau kampung itu lagi istirahat malamnya. Kalau malamnya mereka aktivitas, jin nggak bisa kasih aktivitas. Teror ketok pintu yang sedang terjadi di Sukabumi memang bisa dilakukan oleh makhluk gaib. Menurut Ki Sukma dan Bunda Ratu Ayu, makhluk halus memang sering menunjukkan eksistensialnya dengan membunyikan benda-benda tertentu. Lalu, bagaimana pandangan batin Ki Pranalewu? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Video viral yang menunjukkan peristiwa ketok pintu tanpa ada orang yang mengetuknya sedang meneror masyarakat Sukabumi, Jawa Barat. Spekulasi langsung terjadi. Masyarakat banyak yang diteror karena disebut-sebut pelaku ketok pintu adalah makhluk halus yang mempunyai tujuan tidak baik.
Jadi kebetulan saya sempat ngelihat beberapa kali ya. Apakah ini fenomena magic atau memang hanya fenomena yang dibuat oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Setelah saya beberapa kali mendengar dan melihat, di situ bahkan ada seperti sekelebatan sosok. Nanti saya akan bahas itu. Jadi saya kasih analogi dulu seperti ini. Apabila tembok atau sebuah kaca kita berikan ketukan, bunyinya akan seperti ini. Dan yang kita lihat di dalam sebuah CCTV itu adalah pagar yang terbuat dari besi. Analoginya seperti ini. Kalau pagar yang terbuat dari besi, lalu kita ketok-ketokkan besi dengan besi, akan menghasilkan suara seperti itu. Dan kalau tangan oleh besi, bunyinya akan seperti itu. Jadi saya simpulkan, sesuatu yang terjadi di seputaran tempat tersebut itu bukan diakibatkan oleh fenomena astral, tetapi ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang dengan sengaja menggunakan ketukan tersebut seolah-olah itu ketukan yang dihasilkan oleh tembok atau sebuah pagar tersebut. Suatu peristiwa yang terjadi baik di muka bumi ini maupun di langit, itu semua atas kehendak Allah. Kita sebagai manusia harus layaknya berpikir secara akal sehat dan rasio, serta harus memiliki pribadi yang lebih beriman kembali. Tapi kalau dikaitkan dengan adanya fenomena yang terjadi di dalam ruang lingkup misteri rumah diketuk, itu nggak ada hubungannya. Karena kalau kalian perhatikan kembali, suara tersebut tidak ada di dalam lokasi itu, hanya aja memang berdekatan. Dan ditambah kenapa bisa tertarik dan tertangkap oleh CCTV, karena itu posisi malam. Peristiwa pintu rumah yang diketuk secara misterius memang bukan sekali ini saja terjadi. Teror horor juga bisa datang dalam bentuk lain yang salah satu tujuannya sengaja membuat takut. Tapi sesungguhnya ada cara untuk mencegah rumah mengalami teror horor dalam bentuk apapun. Kalau teror ketok pintu itu sebenarnya zaman dahulu emang ada seperti orang yang sedang mendalami keilmuan ilmu hitam. Dan juga teror ketok pintu ini kita ketahui bahwa hati-hati juga, karena takutnya orang mengetok pintu ada tindak kejahatan ataupun modus kejahatan di dalamnya. Lantas, akankah teror horor ini segera selesai? Mungkinkah jika sekadar ulah orang iseng pelakunya bisa ditangkap? Yang lebih bagus itu memang ritual, bukan rondanya ya. Kalau ronda itu tetap aja bisa dikerjai. Tapi kalau mengadakan ritual itu ada efek psikologis itu. Jadi bagi masyarakat yang menunggangi, oknum masyarakat yang menunggangi peristiwa kegaiban ini dengan ikutan iseng, ikutan nakal gitu ya. Begitu ada ritual yang mereka lihat untuk mengatasi itu, langsung mereka khawatir. Khawatirnya apa? Bisa mereka kena yang kena tulah itu ya, kualat. Nah, gitu. Ya kasarnya kualat gitu ya. Terus apabila itu memang benar ada juga unsur gaibnya selesai. Apa bedanya gini ya? Mengatasi masalah kegaiban tuh orang kemasukan, diobati, selesai saat itu juga. Sama teror ketok pintu, apabila itu memang real, ada unsur gaibnya real, selesai saat itu juga, nggak nunggu sampai berhari-hari. Nah itulah gunanya ritual. Heboh teror ketuk pintu sedang menghantui masyarakat Sukabumi, Jawa Barat. Pro dan kontra segera terjadi. Ada yang menyebut dilakukan oleh orang iseng, tapi lebih banyak yang percaya bahwa pelakunya makhluk gaib. Tapi apapun yang sedang terjadi, semoga teror ini cepat berakhir sehingga tidak membuat masyarakat semakin resah. Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil.
Setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.